جعل شهر رمضان شهر المبارك أدبنا بها وتربيتنا بها وأنزل فيها القرآن العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segenap jamaah sholat zuhur rahimakumullah, pejuang-pejuang Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu pinaringan sihat wal afiyah, bina rezeki ingkang halal barokah, kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kalimah kula sebagai prolog, ada sebuah syair Arab menyatakan laisal firaqu lil firaq walakinnal firaq lil mustaq. Tiadalah sebuah perpisahan itu tidak menambah cinta atau mengurangi rasa cinta, akan tetapi perpisah itu menambah rindu dan menambah cinta. Mengapa kami sampaikan seperti ini? Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan oleh Allah di tempat ini selama 3 tahun kula kali panjenengan, dan kami berharap mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kehidupan yang sehat. Muga-muga barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seorang ulama menyatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la yajri 'alal yabasi. Seseorang dengan menggunakan tubi antah engkau berharap surga, akan tapi tidak tahu jalan menuju surga. Kalimat selanjutnya disindir sekaligus ekspresi. Beliau menyatakan inna safinata la yajri 'alal yabasi. Tiadalah mungkin, amat mustahil perahu itu berjalan di atas daratan. Kalau toh panjenengan ketinggal perahu melampaui daratan, itu bukan perahu, garis miring odong-odong. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah memberikan kecintaan kepada hambanya, walaupun itu sebatas kewajiban, tetapi Allah tidak serta-merta membiarkan. Setiap amalan pasti banyak faedah. Mari kita kaitkan korelasi hidup kita dengan apa yang kita lakukan hari ini. Pasti banyak dai-dai menjelaskan Al-Baqarah 183. Kita ambil hikmah saja. Yang pertama, di situ Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu huruf panggilan. Betapa indahnya kita sedang dipanggil oleh Allah. Seseorang yang memanggil kita pasti akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu itulah yang dinamakan suatu kewajiban. Allah mengkhususkan, mengkriteriakan satu khususnya, yaitu orang beriman. Pertama, makna tersebut adalah bukan tafsir. Makna tersebut adalah hanya orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan perintah Allah. Mengapa saudara kita ada yang tidak melaksanakan puasa momen ini? Satu, menganggap kewajiban puasa sesuatu yang memberatkan. Levelitas sedikit ketika diangkat, maka puasa itu bagi kula kalimat jenengan menjadi sebuah kebutuhan. Orang memandang Islam, memandang isi Islam kadang-kadang bagaikan seperti makan jeruk. Ketika jeruk dibelah sebelum dimakan, langsung merencing-merencing. Kenapa? Tidak tahu isinya. Tapi bagi yang orang yang kafah akan keimanannya, tetap makan jeruk. Itulah resiko ketika kita makan jeruk. Maka resiko bagi umat Islam yang beriman, di situ tidak menggunakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Tetapi Allah menggunakan bahasa indah, wahai orang yang beriman. Ketika iman amat sangat dipercaya oleh Allah.
Allah mempercayai orang yang beriman hanya amanatlah yang mampu diterima oleh orang-orang yang beriman. Muga-muga poso kula kali panjenengan dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ayat barulah Allah memberikan kewajiban. Makna yang terakhir, begitu indah Allah kalau menggiring hambanya untuk menjadi orang yang baik. Begitu hebat ketika Allah memberikan sesuatu agar tidak nampak sesuatu yang memberatkan. Ada kalimat indah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba, wahai hambaku yang beriman, engkau saya suruh puasa. Kata Allah, bukan engkau saja yang berpuasa, sejak umat-umat dahulu telah melakukan puasa dengan syariat yang tidak sama. Setiap nabi memiliki syariat yang tidak sama. Setiap zaman nabi syariatnya tidak sama. Maka nabi yang terakhir adalah mewajibkan syariat dari nabi sampai sepanjang zaman. Maka puasalah dibutuhkan kula kali panjenengan sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga kula kali panjenengan anane puasa hari ini. Yang kedua, harapan saya, mari kita ngecek grafik kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Saat ini kita berada di level lintas 10 hari yang kedua. Ternyata di dalam hadis yang pertama, 10 hari pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah. Ada hadis lagi yang indah, sejak awal pertama kali diwajibkannya puasa, yadullahu birrahmah, Allah memandang hambanya dengan kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah, maka hadiah bagi kita semua, Allah menghadirkan puasa. Amin Allahumma. Muga-muga anane puasa yang kita lakukan hari ini sebagai bentuk hadiah dan bentuk kasih sayang Allah. Siapa sih yang tidak senang ketika menerima hadiah? Muga-muga ingkang rawuh mangke barokah Ramadan angsal THR sing kathah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banter sedaya jawab iki. Ketika Allah memberikan door prize, maka puasa ini sebuah transaksi yang amat transparansi. Tak balini malih kuatir kula pleset. Ramadan inilah maka sebuah bargaining, sebuah transaksi dari Allah yang amat sangat transparansi. Allah yang menjual, kita yang membeli. Barangnya apa? Ramadan. Tempatnya hadiah apa? Allah kasih surga karena mendapatkan al-muttaqin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Situlah ketika Allah mengirim, maka pas dengan hadis yang sahih, tidak terkontaminasi yang lain. Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku kelak masuk surga semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang kita harapkan? Memang target Ramadan terakhir adalah al-muttaqin. Siapa yang setat dengan energi positif, maka menemukan finish yang positif. Ketika saat awal kula kali panjir sampun nawa itu komitmen kepada Allah, Gusti sesuk pagi kula badhe Ramadan, badhe poso. Kalimat Ramadan yang diabadikan oleh Allah hanya bulan Ramadan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kado khusus bagi Allah kagem kula kali panjenengan. Saat malam mabit berniat, maka menyatakan sebuah kesambutan. Maka saat kita mendapatkan itu kan dohiriyah, maka korona bifi'lihi, niat yang sebenarnya adalah di dalam hati, sanggup melaksanakan puasa secara dohiriyah dan sanggup melaksanakan puasa secara batiniyah. Maka sasaran puasa adalah yang pertama, memproduksi sebuah keikhlasan. Poso kula kali panjenengan itu termasuk getaran keikhlasan. Gambaran ikhlas bagaikan orang yang berjalan di atas pasir, tidak ada suara tapi nampak tegas. Amalan puasa sirriyah abstrak, boten saged ditingali. Ada orang kurus mungkin mengatakan waktu bro sampean kurus paling poso, ternyata tidak puasa. Kenapa bro kok kurus? Nun sewu mohon maaf saya kekeringan gizi. Ada juga yang gemuk, ya Allah bisa angkat besi, ternyata tidak puasa. Itu namanya kelompok golongan fitness, awal fit tapi hati nyenes. Ada juga yang melakukan nirang-niring ambil nikah itu, ya Allah mungkin orang itu puasa, ditakoni gak puasa, takon dibuka, si tak melakukan boleh kikil.
Nah, ini amat sangat dirahasiakan oleh Allah. Maka hadis qudsi kata Nabi, disampaikan ke Nabi, kata Allah, asyamuni wa ana ajzi. Puasa itu atas genggaman saya. Mohon maaf, kualitas poso kula kali panjenengan boten sami. Maka kita harus menggandengaken antara kewajiban puasa dengan sunnah khusus di dalam puasa agar puasa kita kualitas dan sempurna. Tidak lupa tarawih dia mulai, tidak lupa membaca Al-Quran, dan tidak lupa untuk sedekah jariyah. Maka sasaran yang kedua adalah al-ikhlas, bahwa amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kesabaran. Mohon maaf, 3 tahun kula kali panjenengan sedang diuji oleh Allah. Ada hadis yang indah. Ketika Allah mencintai hambanya, tidak ahabullah abdan ibtalahu, yasma'aka darrahu. Ketika Allah sayang, tresno, remen, cinta kepada hambanya, maka Allah menguji dengan berbagai ujian yang bertubi-tubi. Saat puasa kita sebuah training, maka yang akan datang kita siap menerima segala ujian Allah, langsung maupun tidak, kecil maupun besar. Mohon maaf, cuma bagi saya menyatakan COVID-19 ini hantaman pertama para kiai dan ustaz. 3 tahun gak ada undangan belas sepi sampai awak pulau kering koyok cacing. Ustaz kok guru saya kadang dungo mugo-mugo 19 ini segera pergi diangkat oleh Allah. Amin Allahumma ya Allah. Makanya saya ikuti prokes. Makanya nggak salah pemerintah pakai PPKM itu bagus. Tak ikuti, suwe-suwe koyo ono ilham Pak. PPKM, pengurangan pendapatan kiai mubalek. Muga-muga barokah. Amin Allahumma. Kesabaran. Hari ini pulau kali panjenengan sabar yang utama, mampu melaksanakan perintah Allah dalam kondisi apapun. Jangan dibuat alasan bahwasanya COVID menghalangi untuk berbuat baik kepada Allah. Sudah ada prokes, sudah ada metode dan lain sebagainya. Muga-muga paling sehat walafiat. Sabar yang kedua ketika dihantam ekonomi yang sedang pahit. Makanya saya pesan sama istri saya, Ustaz deh, yang penting walaupun sampai agak kuman minyak goreng, terus gak usah antisipasi digodok lah sama. Wis pakai arang aja supaya selamat. Arang blonjo, arang kemana-mana, arang ke putih-putih supaya selamat. Sabar saat ini. Makanya sabar dapat nominasi dari Allah. Innallaha bareng-bareng, innallaha ma'as-shabirin. Allah akan mengawal orang yang sabar. Sakit diperintah sholat, tetap sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Yang ada hanya keringanan dalam rakaat dan teknis-teknis sholat. Itulah ketika Allah menjadikan al-muhib mahbuban, al-muhib soro mahbuban. Nah ini, pecinta itu akan dicintai. Kalau orang mencintai kan banyak. Di pasar mencintai, bisa pimpinan siapa, berdoa bisa. Tapi ketika sang pencinta mencintai orang yang dicintai, hanya nomor 1 dan hanya itu bagian daripada tidak yang banyak. Muga-muga kalau kali panjenengan hari ini kita merasakan lapar haus semata-mata karena mencintai Allah dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kejujuran, bahwa puasa itu mendidik dan membimbing pulau kali panjenengan untuk berlaku jujur. Tidak tahu kalau kita butuh minum titik boten semerat, itu boten semerat. Itulah hebatnya orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran hanya orang berimanlah yang amat sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan suatu invest nanti di kelak akhirat nanti. Moga-moga kesabaran kita. Hidup itu hanya sementara, Bunda. Sementara kaya, sementara hidup. Kapan hari jamaah panjenengan sudah dipanggil oleh Allah. Kang Mas Al-Badamiri, kemudian saya baru tahu Mas Arif sudah dipanggil oleh Allah dan sebagainya. Kemarin sempat inden doa, ya Rob, belikna ya Allah Rajab Sya'ban, belikna Ramadan. Ketika saat mau menempuh bagian Ramadan sudah diambil oleh Allah. Muga-muga kula kali panjenengan dengan panjang umur. Saat ada kesempatan waktu untuk taat, Imam Ghazali menjelaskan, mata razaqallahu an ta'atan wal ghina biha anha. Fa asbagalakum rahmatan zahiratan wa batinan.
Saat ada kesempatan sisa hidup, kalau nyatakan sisa hidup karena sudah di atas 40. Saat ada kesempatan sisa hidup, kita taat, sakit umroh, sakit haji, sakit wirid, sakit maca Quran, sakit sedekah, itu semata-mata dengan syarat wal kina bil anda lugowo bahkan bunga matur suwun Gusti kula pinaringan tambahan umur diskon sisa umur untuk melaksanakan puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka mari kita dimensi spiritual kita gerakkan, kita udah hasil kemudian sehat insyaallah sing rawuh niki sehat sedoyo. Secara pandangan pengamatan zahir dan batin saya insyaallah sing rawuh niki sehat sedoyo. Apa buktinya? Ngaji ke ono sing 19 itu tandanya sehat sedoyo. Amin Allahumma. Dimensi sosial mari kita gerakkan, barangkali kita ada rezeki, barangkali kita ada lebih, mari kita bantu. Soalnya kita merasa lapar, mereka pun juga ingin yang namanya kenyang. Orang Jawa indah memberikan salepo. Pager mangkok luwih mapan tenimbang pager tembok. Kula ulangi malih, pager mangkok luwih kuat mapan tenimbang pager tembok. Gara-gara kole ya Allah, gara-gara jenengan saat kita pergi, rumah kita dijaga. Wis kok jane aku tak jaga kabeh. Ana pet bocor wis tak tangani kabeh. Inilah saneko orang Jawa. Walaupun gak mengenal hadis dan arti, itu sudah manifestasi. Oleh karena itu, kesempatan kula kali panjenengan, mari kita sedekah amal jariah kita tinggalkan terutama kepada orang tua, yang kedua kepada kiai dan ustaz. Muga-muga barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan promosi, cuma informasi. Muga-muga kapanpun kita berada, kapanpun kita berpijak, muga-muga terusiro. Amin ya rabbal alamin. Respon apresiasi saya terhadap komunitas. Ada ketika saya berjalan, saudara saya kerja di Gojek jatuh, Allah semuanya datang Pak menolong. Itulah kesempatan pahala. Ketika temannya jatuh, semua datang semua. Bolo-bolo pulau sing Gojek. Insya Allah besok mlebu surga sak helm-helm nih Pak. Muga-muga paling barokah manfaat di dunia wal akhirat. Terakhir, perjalanan kita menuju akhir separuh. Muga-muga kula kali panjenengan angsal bagian manusia soil yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kula aturaken muga-muga manfaat yang benar dari Allah, yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah tolong disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata maliki yang salah tolong maafkan di dalam hati. Nandur bohong lemai dolas matur suwun Allah akan balas. Buah pepaya, buah pisang, buah nanas, buah semangka, itulah nama buah-buahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Karim ya Karim ya Rahman ya Ghafur. Duhai Allah, kami bermunajat saat ini mengangkat kedua tangan-Mu ya Allah. Kami malu tapi kami bersimpuh. Betapa banyak nikmat-Mu yang Kau berikan tidak sebanding dengan ketaatan kami. Ya Allah, Kau hadirkan Ramadan untuk kami. Kau berikan kesempatan kami hidup untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Jagalah kesehatan kami, keluarga kami, sahabat kami agar mampu melaksanakan Ramadan dengan sempurna dan terbaik di tahun ini. Ampuni dosa dan khilaf kami ya Allah. Berikan suatu perubahan. Kemarin tidak berjamaah, jadikan setelahnya Ramadan berjamaah. Kemarin jarang membaca Al-Quran, sekarang kerap membaca Al-Quran. Kemarin jarang sedekah, sekarang acap kali bersedekah. Ya Allah, muliakan hidup kami, muliakan mati kami. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Saat ini yang masih berpuasa, saat ini andaikan ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sampaikan doa salam kami ya Allah. Andaikan di antara kedua orang tua kami hari ini ada yang di alam barzah, mereka bahagia, mereka tersenyum, mereka bangga. Anaknya puasa, anaknya haji, anaknya umroh, anaknya mengaji, anaknya tarawih. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah kesehatan kami, jagalah
kesehatan kami, selamatkan bangsa kami dari berbagai penyakit, musibah dan bencana. Allahumma sallim imanana, selamatkan iman kami, idza syakaratil maut ya Allah. Selamatkan iman kami saat mengalami goncangan syakaratul maut. Selamatkan iman kami, selamatkan keluarga kami, ilmu kami, negara kami, tempat kami tinggal ya Allah. Allahumma anzilna munzilan mubarakah wa anta khairul munzilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ingkang sedaya rawuh, berikan kami kesempatan mempersembahkan sisa hidup yang terbaik ya Allah. Berikan kami kesempatan taubatan nasuha, menghayati Al-Quran, mengamal Al-Quran. Berikan kami kesempatan menunaikan ibadah haji di tahun ini ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama sahabat kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah, balighna ziyarah Makkah wal Madinah, Rabbi habli minas sholihin. Allah, jadikan anak cucu kami di antara mereka ada yang penghuni dan penghafal Al-Quran ya Allah. Kami bangga atas anak kami mengamalkan Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.